Dia mulai membaca buku yang telah dibelinya. Pada halaman pertama digambarkan tentang upacara pemakaman. Nama-nama orang-orang yang terlibat sulit sekali diucapkan. Pikirnya, kalau dia menjadi penulis, dia akan menampilkan tokoh-tokohnya satu persatu saja, sehingga pembacanya tidak perlu mengingat-ingat begitu banyak nama. Setelah bisa berkonsentrasi pada bacaannya, dia jadi lebih menyukai buku itu. Pemakaman itu diadakan pada hari bersalju, dan dia bisa ikut merasakan dinginnya cuaca. Saat dia asik membaca, seorang laki-laki tua duduk di sampingnya dan mencoba membuka percakapan. "Sedang apa orang-orang itu?" tanya si lelaki tua menunjuk orang-orang di alun-alun. "Bekerja," si anak lelaki menyahut acuh tak acuh. Ingin memberi kesan seolah-olah dia hendak berkonsentrasi pada bacaannya. Padahal sebenarnya dia sedang membayangkan mencukur domba-dombanya di hadapan putri saudagar itu, supaya gadis itu tahu dia sanggup mengerjakan hal-hal sulit. Sudah berkali-kali dia membayangkan kejadian itu. Setiap kali gadis itu terkagum-kagum saat dia menjelaskan bahwa mencukur bulu domba harus dilakukan dari belakang ke depan. Dia juga berusaha mengingat-ingat beberapa kisah menarik untuk diceritakan sambil mencukur domba-domba. Sebagian besar kisah-kisah itu pernah dibacanya di buku-buku, tapi dia akan bercerita seolah-olah semuanya itu pengalaman pribadinya sendiri. Gadis itu tidak bakal tahu, toh dia tidak bisa membaca. Sementara itu, si lelaki tua masih juga berusaha mengajaknya ngobrol. Katanya dia lelah dan haus, jadi bolehkah dia mencicipi sedikit anggur anak itu? Si anak menyodorkan botolnya dan berharap laki-laki tua itu tidak mengusiknya lagi. Akan tetapi orang tua itu ingin mengobrol. Dia bertanya, buku apa yang sedang dibaca anak itu? Si anak tergoda untuk bertindak kasar dan pindah ke bangku lain. Tapi oleh ayahnya dia diajari menghormati orang-orang yang lebih tua. Maka ditunjukkannya bukunya pada orang tua itu, karena dua alasan. Pertama, dia sendiri tidak tahu cara mengucapkan judul buku itu. Kedua, kalau orang tua itu tidak bisa membaca, barangkali dia jadi malu dan dengan sendirinya pindah ke bangku lain. Kata si orang tua sambil mengamati buku itu dari berbagai sisi. Seakan-akan buku itu benda aneh. Ini buku penting tapi sangat menjengkelkan. Anak itu kaget sekali. Orang tua ini bisa membaca, dan jelas dia sudah membaca buku ini. Kalau benar-benar ini menjengkelkan seperti katanya, si anak masih bisa menukarnya dengan buku lain. Isi buku ini sama dengan isi hampir semua buku lain di dunia. Orang tua itu melanjutkan. Dalam buku ini digambarkan ketidakmampuan orang memilih takdir mereka sendiri. Dan pada akhirnya dikatakan bahwa setiap orang percaya akan dusta terbesar di dunia. Apa gerangan dusta terbesar itu? Tanya si anak lelaki. Dia benar-benar terkejut. Beginilah dusta terbesar itu. Bahwa pada satu titik dalam hidup kita kehilangan kendali atas apa yang terjadi pada kita, dan hidup kita jadi dikendalikan oleh nasib. Demikianlah dusta terbesar itu. Itu tidak pernah terjadi padaku, kata si anak lelaki. Orang tuaku ingin aku menjadi pastor, tapi aku memutuskan menjadi gembala. Begitu jauh lebih baik, kata si orang tua, sebab kau memang suka berkelana. Dia tahu pikiranku, kata si anak dalam hati. Sementara itu, si orang tua membolak-balik buku tersebut. Kelihatannya tidak berniat mengembalikannya. Si anak baru menyadari pakaian orang tua ini aneh. Dia seperti orang Arab, bukannya tidak biasa di daerah tersebut. Afrika hanya beberapa jam perjalanan jauhnya dari Tarifa, tinggal menyeberangi selat-selat sempit dengan perahu. Orang-orang Arab sering kelihatan di kota itu,
berbelanja, dan melafalkan doa-doa aneh mereka beberapa kali sehari. "Dari mana asal Anda?" tanya si anak lelaki. "Dari banyak tempat." "Tidak ada orang yang berasal dari banyak tempat," kata si anak. "Aku seorang gembala, dan aku sudah menjelajahi banyak tempat. Tapi asalku hanya dari satu tempat, kota di dekat sebuah kastil kuno. Di sanalah aku dilahirkan. Kalau begitu, kita anggap saja aku lahir di Salem." Si anak tidak tahu di mana kota Salem itu, tapi dia tidak mau bertanya, takut kelihatan bodoh. Sesaat dia memandangi orang-orang di alun-alun itu. Mereka berlalu lalang, semuanya tampak sangat sibuk. "Jadi seperti apa kota Salem itu?" tanyanya, mencoba mengorek sedikit petunjuk. "Seperti yang dulu-dulu juga. Belum ada petunjuk, tapi dia tahu kota Salem ini tidak ada di Andalusia. Kalau iya, dia pasti sudah mendengarnya." "Apa pekerjaan Anda di Salem?" desaknya. "Apa pekerjaanku di Salem?" Orang tua itu tertawa. "Aku Raja Salem." Orang memang suka bicara yang tidak-tidak, pikir si anak. Kadang-kadang lebih enak bersama domba-domba yang tidak pernah mengatakan apa-apa. Dan lebih enak lagi sendirian saja bersama buku-buku. Buku-buku memaparkan cerita-cerita luar biasa saat kita ingin mendengarnya. Sementara itu, orang-orang suka membicarakan hal-hal yang sangat aneh, sampai-sampai kita tidak tahu bagaimana mesti meneruskan percakapan. "Namaku Melkisedek," kata orang tua itu. "Berapa banyak domba-dombamu?" "Cukup banyak," sahut si anak. Rupanya laki-laki tua ini ingin tahu lebih banyak tentang kehidupannya. "Kalau begitu kita punya masalah. Aku tidak bisa menolongmu kalau kau merasa sudah punya cukup banyak domba." Anak itu mulai jengkel. Bukankah dia tidak meminta bantuan? Justru orang inilah yang tadi minta diberi sedikit anggur, kemudian mengajaknya ngobrol. "Kembalikan bukuku," kata si anak. "Aku mesti mengumpulkan domba-dombaku, lalu meneruskan perjalanan." "Beri aku 1/10 dari domba-dombamu," kata si laki-laki tua, "dan akan kuberitahukan padamu cara menemukan harta karun itu." Anak itu teringat mimpinya, dan sekonyong-konyong semuanya menjadi jelas. Perempuan Gipsi itu tidak meminta bayaran, tetapi laki-laki tua ini barangkali dia suami perempuan itu, mencoba mendapatkan uang jauh lebih banyak sebagai imbalan untuk informasi tentang sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Kemungkinan laki-laki tua ini orang Gipsi juga. Tapi sebelum anak ini sempat membuka suara, orang tua itu membungkuk mengambil sepotong kayu dan mulai menulis di pasir alun-alun itu. Sesuatu yang cemerlang memancar dari dadanya. Sinarnya begitu menyilaukan sehingga sesaat membutakan mata anak itu. Dengan gerakan sangat gesit untuk ukuran orang seusianya, laki-laki tua itu menutupi sesuatu tersebut dengan jubahnya. Setelah penglihatan si anak kembali normal, dia bisa membaca apa yang ditulis orang tua itu di pasir. Di sana, di pasir alun-alun kota kecil itu, si anak membaca nama-nama ayah ibunya dan nama seminari tempat dia bersekolah dulu. Dia juga membaca nama putri saudagar itu, dan bahkan belum diketahuinya, serta hal-hal lain yang tidak pernah diceritakannya pada siapapun.